What? Alicja, Co ty robisz? Co ty robisz? Jesteś pojebany. you wanna get some coffee? With me? Pojebało cię. Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dilunaskan hutangnya, disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya, serta segera dipanggil ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh dalam keadaan terbaik dan fasilitas terbaik. Awal film kita melihat sepasang kekasih yang sedang indihai. Si pria bernama Max, sedangkan yang wanita bernama Maja. Di sisi lain, kita melihat seorang wanita yang sedang berendam, namanya adalah Olga. Olga adalah seorang hakim, statusnya seorang janda beranak satu. Olga terlihat frustasi karena ditinggal suaminya untuk selama-lamanya. Selain itu, dia juga kesepian karena anaknya yang bernama Maja tidak kunjung menjenguknya, bahkan di hari ulang tahunnya pun sang anak tidak mengucapkan selamat sama sekali. Ketika di lampu merah, Max melihat di sampingnya ada mobil seorang hakim yang sedang menangani kasusnya. Dengan berani, Max menyapa hakim itu, dan mengajaknya ngopi. Jesteś pojebany. You wanna get some coffee? With me? Namun Olga tidak mengubrisnya. Hari ini Olga pergi ke rumah orang tuanya untuk merayakan ulang tahunnya secara sederhana. Malamnya, Olga merayakan ulang tahun bersama teman-temannya di sebuah bar. Esoknya, ketika tiba di kantor, Olga diberi hadiah ulang tahun oleh rekan kerjanya sesama hakim yang bernama Owi. Woda, jak brać, to tylko miliony. Ja już swoje wypiłem. Nawet się dobrze nie schalałaś. Żebyś chociaż kaca miała. Różowej nie lubisz, nie? Oddawaj moje. Ale beze mnie nie zaczną. Na razie. Di luar kantor, kita melihat teman Max yang bernama Kamil sedang nelpon seseorang yang menagih hutang. Saat itu, Max hilang fokus ketika melihat Olga keluar dari kantor. Olga menuju sebuah kafe yang tidak jauh dari sana. Tanpa pikir panjang, Max ikut ke kafe tersebut dan memesan segelas kopi. Dengan berani, Max duduk di sebelah Olga, dengan alasan kursi yang lain sudah penuh. Di sini Max dan Olga tidak ngomong sepatah kata pun, mereka hanya menikmati segelas kopi, sambil saling lirik satu sama lain. Dari luar, Kamil hanya memperhatikan apa yang sedang Max lakukan bersama Olga, hakim yang menangani kasusnya. Sebelum pergi, Max bilang, "Terima kasih sudah mau minum bersamaku." Di tepi pantai, Maja mengajak Max ikut main voli bersama, namun Max menolaknya. Di sini Kamil bertanya kepada Maja, apa yang akan Maja lakukan ketika Kamil pergi bersama Max ke Brasil. Maja bilang akan bundir. Di rumah, Olga kembali kirim pesan suara kepada sang anak. Dia ingin sang anak memberinya kabar, karena sudah lama sang anak tidak menelponnya, jadi Olga sangat khawatir. Olga mengira Maja sekarang masih menjalani pendidikan di London, padahal saat ini Maja ada di Polandia. Hari itu, ketika menghadiri sidang gugatan kepemilikan sekolah selancar yang ada di Pantai Hel, Olga melihat Max berada di ruang sidang bersama penggugat. Selama Olga menginterogasi Kamil di depan persidangan, Max menatap Olga dengan tajam. Sampai akhirnya Max maju ke depan, dan Olga menghentikan sidang karena tidak tahan dengan tatapan Max. Niestety nasz czas na dziś się skończył. Wyznaczam kolejną rozprawę. Sesampai di rumah, di luar Nurul, ternyata Olga sampai berhayal sedang indiho dengan Max di kantornya. Esoknya, ketika Iwo melihat Olga yang merasa tidak bisa lagi menjadi hakim yang tegas. Iwo pun membawa Olga keluar kantor dan menyuruh rekannya membawa Olga ke lokasi terjun payung. To jest porwanie normalnie. No. 59 paragraf 1 kodeksu karnego, kto pozbawiony. Nie jest taki malutki. Nie ma opcji. Ty się spokola.
Tidak disangka, di sana Olga bertemu dengan Max. Max adalah petugas yang akan mendampingi Olga terjun payung dari atas pesawat. Awalnya Olga takut, namun setelah mendarat di pantai dengan selamat, Olga sangat bahagia. Di sini mereka berdua pun ngobrol sedikit tentang apa yang mereka sukai dan takuti. Tidak hanya itu, di sini Max sempat mengeluarkan jurus buaya daratnya dengan mengatakan bahwa Olga sangat cantik. Mendengar itu, Olga pun tersipu malu. Fine concept, don't you think? You know, Olnush. Volnus, yes. Yes. Yes, you are. Ketika mengantar Olga pulang ke rumahnya, Max mendapat hadiah berupa satu kecupan dari Olga yang sudah lama menjanda. Saat makan siang bersama Owi, Olga sibuk dengan ponselnya, sehingga apa yang Owi bicarakan tidak didengar oleh Olga. Owi bertanya apa yang terjadi? Dengan jujur Olga bilang, bahwa dirinya mengenal seseorang saat terjun payung. Sekarang Olga bingung, haruskah dirinya mengajak orang tersebut ngopi? Ketika Olga pergi meninggalkan meja, Owi mengambil ponsel Olga, lalu mengajak orang tersebut ngopi di rumahnya. Sore itu, Olga kaget melihat Max datang ke rumahnya sambil membawa beberapa minuman. Max sempat bilang, dia tidak menyangka Olga mengundangnya minum bersama. Olga sangat canggung dengan kehadiran Max, dia bahkan berulang kali menarik nafas untuk menghilangkan rasa groginya. Max melihat foto waktu muda yang terpasang di dinding rumah Olga. Dari foto itu, Max baru tahu bahwa Olga mempunyai seorang anak. Max juga bertanya tentang suaminya. Olga bilang, dia sudah tidak punya suami lagi. Setelah itu, Max pun mengajak Olga untuk masak bersama di dapur. Olga dan Max sangat menikmati kebersamaan mereka berdua, hingga akhirnya mereka berdua tenggelam dalam persinahan. Di kafe, Maja bertanya kepada Kamil, di mana Max berada. Kamil bilang Max sedang bertugas untuk menaklukkan hati hakim yang menangani kasusnya. Mendengar itu Maja langsung paham. Dia bergegas menuju rumah Olga yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Setiba di sana, Maja memergoki sang ibu yang sedang bersama Max. Untung saja waktu itu mereka sudah selesai indihoi. Olga sebenarnya kaget melihat Maja ada di rumah. Maja hanya bilang, dia pulang karena ada pria bajingur yang mematahkan hatinya. Maja kemudian menunggu di luar. Ketika Max hendak pulang, Maja bertanya, apakah engkau bercinta dengan ibuku? Tidak, jawab Max. Max minta maaf karena dia tidak tahu bahwa Olga adalah ibu kandung Maja. Maja marah besar mengetahui Max telah bercinta dengan ibunya. Max langsung pulang, dan berteriak sekencang-kencangnya di tepi pantai. Mengapa semua ini terjadi kepada dirinya? Ungkap Max. Sedangkan di rumah, Olga bertanya kepada Maja, selama ini dia tidak pernah nelpon dan membalas pesannya, namun mengapa sekarang tiba-tiba pulang ke rumah, tanpa memberitahu terlebih dahulu? Masalahnya apa? Apakah kamu takut dipergoki sedang bersama pria bajingur? Jawab Maja. Maja bilang, dia sudah 2 bulan lalu berada di Polandia. Maja tidak sekolah, mendengar itu Olga marah, karena dialah yang membiayai sekolah Maja. Namun Maja balik marah, karena sang ibu tidak memberitahu dirinya bahwa dia akan punya ayah baru. Olga hanya bisa diam. Olga kemudian meminta maaf kepada Max, karena pertemuannya dengan sang anak dengan cara tidak baik. Olga pun mengajak Max bertemu untuk menjelaskan semuanya. Sampai saat ini, Olga belum tahu bahwa Max dan Maja punya hubungan. Ketika bertemu Max, Olga cerita bahwa sejak sang suami meninggal, hubungannya dengan Maja menjadi tidak baik.
Namun dia tetap berusaha membangun hubungan itu kembali. Maja juga bilang bahwa pertemuannya dengan Olga adalah perubahan yang baik dalam hidupnya. Setelah itu Max mengajak Olga bermain selancar bersama. Di sini mereka sempat berbuat zina untuk yang kedua kalinya. Tanpa mereka sadari, aktivitas mereka difoto oleh Maja dari kejauhan. Esoknya, Maja menunjukkan foto tersebut kepada Kamil. Di sisi lain, Olga dan Max berlayar menggunakan kapal milik Olga. Hubungan mereka berdua tambah akrab. Setiap bertemu pasti melakukan zina, tidak pandang tempat, di atas kapal pun jadi. Astagfirullah. Semoga kita semua terhindar dari dosa besar ya teman-teman. Sepulang berlayar, Olga menyadari bahwa hubungan yang mereka jalin adalah kesalahan. Usia Max lebih muda 15 tahun dibanding Olga. Olga berpikir bahwa hubungan ini tidak akan bertahan lama, paling lama bertahan 4 tahun. Setelah kulitnya semakin keriput, Max pasti mencari pengganti yang lebih muda. Namun Max bilang bahwa baginya tidak ada masalah tentang umur. Dia bersedia mendampingi Olga, dan dia siap punya anak bersama Olga secepatnya. Namun Olga masih belum yakin dengan hubungannya dengan Max. Max bilang, tetaplah dalam keraguanmu. Di sisi lain, Maja memasukkan foto yang telah dia print ke dalam kotak surat. Esoknya Maja menemui Max, dengan nada marah. Maja bilang kepada Max, bahwa ibunya mau dengannya karena Max tampan, dan pintar di atas ranjang. Namun ketika sang ibu sudah bosan, maka dia akan meninggalkan Max, ungkap Maja. Maja bilang, bahwa Max berhak mendapatkan wanita yang lebih baik dibandingkan janda tua. Namun, Max malah bilang, ini bukan hanya tentang dirimu, tidak heran jika ibumu juga tidak menginginkanmu dalam hidupnya. Di sisi lain, Owi membawa foto Olga yang sedang bercinta dengan pria. Di dalam amplop tersebut tertulis pesan, selesaikan atau aku akan akhiri karirmu. Mengetahui itu Olga galau. Owi bilang, cinta dengan pria yang lebih muda bukanlah sebuah kejahatan. Namun Olga bilang bahwa bukan pria muda, tapi dia adalah saksi dari sebuah kasus yang sedang ditangani. Owi meminta Olga untuk mengundurkan diri dari kasus tersebut. Karena takut Olga mengambil keputusan yang tidak adil. Owi kemudian bertanya, apakah kamu mencintainya? Olga bilang, aku tidak tahu. Owi kemudian meminta Olga untuk pergi beberapa hari, untuk kasus ini dia yang akan menanganinya. Singkat cerita, Olga pun pergi berlayar untuk beberapa hari menggunakan perahu kecilnya. Di sisi lain, Kamil kaget karena hakimnya berganti. Sang hakim bilang bahwa Olga telah mengundurkan diri dari kasus ini karena takut ada keberpihakan. Namun tidak disangka Kamil memenangkan gugatannya atas kepemilikan sekolah selancar di tepi pantai. Atas kemenangan ini, sesuai janjinya, Kamil mengajak Max untuk pergi ke Brasil. Namun tidak disangka, Max menolak ajakan Kamil. Kamil tidak menyangka Max benar-benar telah jatuh hati kepada Olga. Setelah itu, Max langsung pergi ke rumah Olga, namun setiba di sana dia hanya bertemu dengan Maja. Di depan Max, Maja langsung membuka handuknya. Namun Max tidak tertarik, dan langsung pergi meninggalkan Maja. Ternyata Max langsung pergi ke dermaga menemui Olga yang baru pulang dari berlayar. Olga bilang bahwa dia ingin memiliki anak kembar bersama Max. Max hanya tersenyum. Di sisi lain, Maja dan Kamil bertemu. Maja bilang bahwa dia tidak rela jika sang ibu bersama Max. Begitu juga dengan Kamil, ternyata Kamil juga menyukai Max. Ternyata Kamil penyuka pisang. Dia menjual sekolah selancarnya atas saran Max, agar mereka berdua bisa pergi ke Brasil hidup bersama di sana. Namun semuanya berubah ketika Max bertemu dengan Olga. Di sisi lain, Olga asik bercinta dengan Max. Max bertanya kepada Olga, mengapa dia mau bercinta dengannya. Apakah karena aku tampan, gagah, dan perkasa? Tidak, karena matamu, aku suka melihat matamu, jawab Olga. Sebenarnya Olga tahu bahwa tujuan Max mendekatinya adalah untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan. Namun Max bilang, bahwa sebenarnya dia sangat suka di dekat Olga,
karena ketika bersama Olga, dia bisa tersenyum tanpa beban. Namun, karena ini dia harus menerima kemarahan Kamil yang gagal mengajaknya ke Brasil. Malam itu, Kamil mengajak Max pergi ke bar. Awalnya Max menolak, namun Kamil memaksa untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya Max setuju, namun dia tidak mau minum sampai mabok. Karena malam itu dia ada janji untuk bertemu dengan Olga. Di lokasi bar, Kamil mencekoki Max beberapa gelas minuman, dan di gelas terakhir, Kamil mencampurnya dengan sesuatu yang membuat Max mabok berat. Di sisi lain, Olga berulang kali nelpon Max, namun tidak nyambung. Dalam kondisi yang mabok, Kamil dengan sengaja menyodori Max beberapa wanita, dan merekamnya. Dia mengirim video tersebut ke Maja, lalu Maja memperlihatkannya ke sang ibu. Tentu saja Olga kaget, dan patah hati setelah melihat video Max sedang bercinta bersama wanita lain. Malam itu, hati Olga hancur berkeping-keping, dia kembali nelpon Max dan meninggalkan pesan suara untuk mengeluarkan semua kekecewaannya kepada Max. Olga menyesal telah membiarkan Max masuk ke dalam hatinya yang sudah lama kosong. Malam itu Olga tertidur di atas sofa. Maja yang sebenarnya masih sayang dengan sang ibu, menutup ibunya dengan selimut agar tidak kedinginan. Esok paginya, ketika Max bangun, dia langsung cek ponsel, dan mendengar pesan suara yang dikirim oleh Olga. Max terlihat sedih. Dia memutuskan untuk nelpon Olga, namun tidak diangkat. Max meninggalkan pesan suara, dia mengajak Olga bertemu, dan bilang bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Tak lama kemudian, Maja datang menghampiri Max, dan bilang bahwa kamu telah menghancurkan segalanya, dan sekarang dia meninggalkanmu. Max tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Maja. Di rumah, Olga sedang berpikir, siapa sebenarnya orang yang mengancamnya dengan menyebarkan foto dirinya. Olga kemudian membuka kembali foto tersebut, dan membuka kamera yang biasa dipakai oleh Maja. Dan benar saja, dia menemukan kemiripan. Dari sini, Olga baru tahu bahwa yang mengancamnya melalui foto adalah anaknya sendiri. Mengetahui itu, Olga langsung menuju ke pelabuhan dan mengajak Maja menemuinya di sana. Kali ini Olga mengajak Maja berlayar menggunakan kapal berdua untuk yang terakhir kali, karena dia akan menjual kapal peninggalan sang suami itu. Di sisi lain, Kamil menghampiri Olga dan bilang bahwa dia sengaja membuat Max mabok pada malam itu, demi pergi ke Brasil. Dia meminta Olga meninggalkan gadis tua tersebut. Tentu saja Max marah. Melihat itu, Kamil meminta Max menghajarnya. Awalnya Max tidak mau, namun Kamil mulai duluan, hingga akhirnya dia pun menghajar Kamil hingga babak belur. Di atas kapal, Olga minta maaf kepada Maja, karena dia tidak ada di samping Maja setelah sang suami meninggal dunia. Dia tahu bahwa foto itu ulah Maja. Di atas kapal itu, Maja mengungkapkan semua kekesalannya kepada sang ibu, karena telah meninggalkan dirinya sendiri setelah sang ayah meninggal. Waktu itu, semua orang mengucapkan duka kepada sang ibu, dan meminta sang ibu bersabar. Bahkan ketika sang ibu hilang semangat melakukan apapun, Majalah yang harus merawat sang ibu hingga pulih. Padahal waktu itu Maja juga merasakan kehilangan yang sama seperti sang ibu. Namun tidak ada yang peduli dengan perasaan Maja. Mereka hanya fokus memikirkan perasaan sang ibu. Ketika sang ibu sudah pulih, dan bisa beraktivitas seperti biasa, sang ibu malah mengirim Maja ke rumah sang nenek. Di sini Maja sangat sakit hati dengan sikap sang ibu yang tidak peduli dengan perasaannya. Olga hanya bisa menangis mendengar keluh kesah Maja, yang selama ini ternyata tidak pernah terpikirkan oleh Olga. Selama ini Maja menderita, setelah kehilangan sang ayah, dia harus kehilangan sosok sang ibu yang harusnya memberikan dia kekuatan, namun sebaliknya. Sang ibu sibuk bekerja menjadi hakim. Olga sungguh sangat menyesal, dia mengerti apa yang Maja rasakan.
Dia merasa menjadi ibu yang tidak bertanggung jawab. Malamnya, ketika masih di atas kapal, Maja memberitahu sang ibu bahwa dia pernah bercinta dengan Max sebelum Max mengenal sang ibu. Maja bilang, Max tidak tahu bahwa Olga adalah ibu kandung Maja. Namun hubungannya dengan Max hanya sekedar pelampiasan belaka, karena waktu itu, Maja benar-benar membutuhkan perhatian seorang ibu. Ketika sang ibu lebih perhatian dengan Max, Maja cemburu dan mengambil foto itu. Singkat cerita, ketika sampai di dermaga, Max sudah menunggu Olga di sana. Max minta maaf kepada Olga, karena awalnya dia tidak tahu bahwa Olga dan Maja adalah ibu dan anak. Jika bisa memutar waktu, Max sangat ingin memutar waktu dan merubah semua apa yang terjadi, namun apalah daya, Max bukan Tuhan. Di sini Max bilang bahwa setiap detik yang dia habiskan bersama Olga adalah waktu yang sangat istimewa. Dia merasa Olga telah membuatnya berubah menjadi lebih baik. Max tidak ingin kehilangan Olga, karena dia sudah sangat menyayangi Olga. Olga tidak merespon. Max pun pergi meninggalkan Olga di dermaga. Di akhir cerita, Maja memutuskan untuk kembali sekolah di London. Sedangkan Max memutuskan untuk meninggalkan Kamil. Olga yang bekerja menjadi hakim masih terlihat galau. Namun akhirnya mereka berdua bertemu di kafe, yaitu tempat pertama kali mereka minum segelas kopi. Max menggenggam erat tangan Olga. Film pun tamat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.